nah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita baca doa belajar. Ilman wa razukni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian. Amin. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan bertanya tentang kehadiran kalian. Apakah kalian semua hadir hari ini? Ada semua, tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Nah, terus gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Nah, karena kabar kalian bagus, semuanya hadir, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran tentang materi hari ini? Apakah kalian penasaran? Penasaran. Nah, karena ini materi baru yang akan kalian pelajari mulai hari ini, maka kalian harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi penjelasan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan coba berdiri. Ya, kalau dekat dengan kursinya, agar kalian bisa betul-betul semangat. Dan ingat, habis dari ice breaking ini otomatis kalian betul-betul berkeringat. Siap-siap, pastikan. Lompat. Silakan kembali. Sudah berkeringat? Sudah ya. Semoga berkat keringat hari ini kalian semua tidak mengantuk lagi, sudah ada semangatnya lagi. Ingat, pembelajaran kita hari ini akan sangat menantang dan baru di kalangan kita, tetapi sangat-sangat penting buat kita pelajari. Nah, selanjutnya karena kita sudah speaking, sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran dan kalian bisa saksikan. Dan ingat, catat baik-baik ya. Ya, perhatikan apa yang akan menjadi materi hari ini. Cara membuat mie instan. Kalian saksikan dan catat baik-baik. Gimana sih cara membuat mie instan? Yang pertama, masukkan air beras ke dalam panci. Kedua, masukkan airnya ke tempat kemudian. Perhatikan saja dulu. Yang baik. Oke, Bapak ulang. Nah, karena kalian sudah menyaksikan tadi cara pembuatan mie goreng instan dengan menyaksikan sebuah video. Sekarang Bapak mau bertanya nih sama kalian. Siap ya? Siapa yang pernah membuat mie goreng instan? Jujur.
Oke, coba mulai dari Zulfianti. Bagaimana caranya buat mie Zulfianti? Yang pertama. Terus. Yang kedua, apa Pi? Masukkan mie. Terus? Oke, dikasihkan. Boleh? Apa Pi? Setelah itu? Tuang bumbu. Oke, baru? Campurkan mie dengan bumbu. Oke, terus? Siap dia dimakan. Kalau laki-laki ada mana nih? Coba katanya tadi bisa. Coba kok. Pawas deh, karena biasa katanya buat mie. Bagaimana caranya buat mie pawas? Yang pertama itu bagaimana? Oke, teman-teman masukkan air ke dalam panci yang bersih. Lanjut setelah itu. Dimasukkan mie, terus tiriskan, kemudian memasukkan bumbu. Oke, lanjut. Terus mencampur mie dengan bumbu. Selanjutnya apa? Siap dimakan. Oke, coba berikan dulu apa buat dua orang tadi yang sudah jawab. Nah, itulah algoritma langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Tidak boleh ada dari langkah-langkah tersebut yang tidak ada. Misalkan contoh yang tadi kalian cuma jelaskan bahwa memasukkan air ke panci yang bersih. Lalu dia bilang, dimasak dulu Pak. Kalau tidak dimasak, bisakah itu air minyak menjadi siap untuk dimakan kalau begitu? Tidak, keras jadi tetap keras, maka harus sesuai dengan alurnya, tidak boleh. Terus yang kedua, kalau digoreng dan ikan digoreng, apa sih itu coding? Perhatikan. Nah, apa itu coding? Coding adalah cara kita berbicara dengan komputer, yaitu dengan memberikan serangkaian instruksi yang jelas dan terperinci agar komputer melakukan apa yang kita inginkan. Coding menggunakan bahasa khusus yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, mengapa penting untuk belajar coding? Kenapa penting? Nah, agar bisa menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk menghadapi tantangan di era digital. Hari ini semua ilmu itu ada di genggaman kalian. Kenapa bisa? Ada yang bisa jawab, kenapa bisa ilmu itu berada di genggaman kalian? Ada yang bisa jawab? Setiap hari, Pak mau pulang nih, kenapa kok lapar Kak? Padahal sampai di rumah ngapain? Main HP. Itu HP jendela untuk membuka ilmu di seluruh dunia. Kalau kalian gunakan dengan semestinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah algoritma dalam bentuk narasi atau simbol. Nah, algoritma itu tahap demi tahapnya tadi. Tahap demi tahap, tata caranya. Paham? Sekali lagi. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu membuat pisang goreng. Ingat, apakah langsung dari pisang goreng langsung ini dituang ke minyak yang panas? Tidak. Betul?
Nah sekarang saya Bapak bertanya sekali lagi. Siapa yang pernah membuat pisang goreng? Jujur. Belum pernah? Masa? Belum pernah? Yakin? Oh ada nih Pak. Berarti nanti kalau kita bersami kalian harus buat pisang goreng. Pernah Pak di kota. Pernah di kota? Iya. Oke coba. Apa yang pertama itu? Diambil dulu itu pisang. Potong-potong. Dipotong-potong dengan kulitnya. Iya. Oh terus apa? Pertama dikupas. Kedua Potong-potong. dipotong. Terus sudah itu apa? Buat apa? Buat adonan. Nah, sudah pertama tadi katanya dikupas, dipotong, buat adonan. Nah, selanjutnya 3, 4. Panaskan minyak. Lanjut. Terus campurkan ke adonan. Nah, 5. Dicampur ke adonan. Terus apa? Iya, dimasukkan ke minyak yang panas. Selanjutnya digoreng, baru ditiriskan. Terus siap dimakan. Wah luar biasa. Berikan dulu aplaus dong buat diri sendiri. Nah, sekarang kalian coba kita bareng-bareng diskusikan. Setelah kalian melihat gambar di sini, kita juga sudah menjelaskan tadi tahap demi tahap. Pertanyaannya, Pak Alwi tanya lagi nih sama kalian semua. Kenapa harus tahap demi tahap? Kenapa tidak langsung ini pisang goreng langsung kasih masuk di minyaknya? Kenapa harus tahap demi tahap lu? Kenapa? Agar apa? Agar enak. Nah, apa lagi? Apa? Agar? Ayo. Kenapa itu harus tahap demi tahap? Kenapa nggak langsung ini? Bisa, suka di minyak itu. Kenapa harus dicampurkan sama agar tidak gosong. Terus apa lagi? Kenapa bukan langsung misalnya di sini saja? Kenapa dicampurkan yang ini? Karena biar bagus jadinya. Oke. Biar nah sekarang ya tunggu ya. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Agar, coba perhatikan di depan, anak sekalian, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Agar yang akan kita buat itu berhasil maksimal. Terus, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Nah, bagaimana caranya agar kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Dengan cara melakukan sesuatu hal tahap demi tahap atau dengan algoritma yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke platform daring mainan coding KA. Nah, sekarang Bapak akan kirimkan link untuk kalian yang akan kalian mainkan bareng-bareng ya. Mainkan bareng-bareng, bukan saja ke depan yang akan Bapak tampilkan. Oke, coba perhatikan saja di depan ya. Nah, coba perhatikan jelas di kita ini.
Oke, coba perhatikan saja. Kita jelaskan saja di sini ya. Nah, dapatkah Anda, ini saya kita kerjakan ya, karena agak susah di situ. Dapatkah Anda membuat saya pindah ke barat? Mana barat? Nah, oh ternyata begini. Oh, oke. Coba kita jalankan. Oke. Lanjut, coba kita lanjutkan sampai Tunggu dulu, Pak. Berapa orang, Pak? Oke, ya, silakan. Maju, coba. Berapa orang? Aku. Suara satu, wah, coba. Oh ini ada yang benar nih, coba. Iya, Coba. bisa orang, Kak. Coba mainkan, jalankan. Ya, entar bisa. Ini. Coba jalankan. Oke. Nah, coba lanjutkan semua sampai di level yang selesai. Oke, silakan. Ingat harus tahan irama ya. Silakan dimainkan dulu. Oke. Sudah? Oke, continue. Level berapa lagi? Yang lain? Berhasil? Berhasil. Sudah. Kalian kan sudah memahami tadi tentang tata cara untuk menyelesaikan game level pertama tadi ya. Nah, bagaimana? Adakah yang bisa kalian jelaskan tentang kalau misalnya ada instruksi yang kalian berikan ternyata salah, maka otomatis apakah yang akan kalian laksanakan itu berhasil? Kalau misalnya ada instruksi yang salah, iya kan? Jadi ingat algoritmanya di sini harus betul-betul terlaksana dengan baik, baru bisa berhasil memindahkan yang mana tadi? Yang dari seekor burung ke babi, betul? Nah, selanjutnya Bapak akan bagi kalian untuk menjadi 3 kelompok dengan cara hitungan. Kalau yang satu berarti kelompok 1, yang 2 berarti kelompok 2, yang 3 berarti kelompok 3. Kita mulai itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masuk ya. Oke, nah, setelah kelompok kita terbagi, maka selanjutnya Bapak akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, coba perhatikan lagi di sini fokus. Tadi itu pelajaran yang kalian laksanakan di komputer. Selanjutnya kita akan menggunakan coding amplop ini. Oke?
anggotanya. Nah, tulis nama anggotanya ya, semuanya. Dan harus kalian bagaimana caranya untuk dekat kaki sini. Bisa didapat juga di situ kalau oke. Ya, nanti dijelaskan. Melangkah 1 kali ke selatan kah? Melangkah 2 kali ke timur kah? Melangkah di utara 1 kali kah? Atau melangkah di barat 2 kali? Baru bisa terselamatkan. Dan itu nanti langkah demi langkah itu banyak loh di situ. Oke? Silakan selamatkan kucingnya. Ya, urutkan instruksi di sini. Dia harus apa dulu? Dia melangkah ke berapa dulu agar bisa turun menyelamatkan kucing. Oke? Kalau turun ke bawah berarti ke selatan. Kalau ke sana 1 kali berarti di sudah? Ingat ya, kalau misalkan nanti ada instruksi yang salah, berarti kalian gagal untuk memberikan instruksi kepada orang tersebut untuk menyelamatkan kucingnya. Maka mesti hari itu kalian harus memperbaiki instruksi tersebut. Dan ingat harus betul-betul berdiskusi ya. Selanjutnya sudah ya. Orang ke sini ya, satu orang ke sini. Oke, dan kelompok berapa? Timur 2 kali karena melangkah. Jadi siapa betul? Kelompok 3. Berikan dulu aplaus dong. Nah, selanjutnya karena tugas kelompok sekarang tugas individu. Masing-masing orang harus menyelesaikan sebuah LKPD berpikir komputasional, yaitu langkah sikat gigi. Harus yang apa yang pertama kali? Ya, laksanakan saja mulai dari 1 sampai 8. Bagaimana sudah terusnya? Oke, silakan dikumpul ke depan yang sudah ya. Berikan aplaus buat diri sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan dalam KPD yang diberikan hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu refleksi. Nah, anak sekalian di sini, Bapak sudah buka di kelompok kalian untuk masing-masing kelompok menyelesaikan sebuah petualangan berpikir komputasional. Silakan kalian kerjakan kuis berpikir komputasional yang sudah ada di kelompok masing-masing. Ya, klik mulai. Iya, bagus. Oke, kita lihat. Apakah D? Oh, asal tekan tadi itu. Manakah yang merupakan contoh algoritma sederhana? Oke, kita lihat. Oh, betul. Lanjut. Ketika mengerjakan puzzle 1000 keping, strategi yang terbaik adalah oh, hebat. Ternyata kan sudah hebat tentang coding ya. Dalam lagu bangunku ada 5.
selanjutnya, peta jalan adalah contoh sempurna. Oke. Dalam game untuk membuat karakter bergerak di kanan. Oke. Selanjutnya nomor terakhir untuk membebaskan kamar yang berdekatan dengan apa? Oke. Nah, dari saja tadi kita dapat penjelasan bisa tekan tadi. Berikan dulu aplaus buat semuanya. Nah, pertanyaan refleksi di sini yaitu bagaimanakah pada materi yang belum dan sudah dipahami? Ada materi yang belum dipahami? Sudah dipahami semua? Sudah. Nah, adakah tantangan di dua tadi LKPD yang kita laksanakan yaitu menyelamatkan kucing dengan cara yang sikat gigi? Adakah tantangan terbesar saat menyusun langkah-langkah tadi? Ada? Tidak ada. Wow, luar biasa. Nah, mengapa urutan langkah itu penting? Kenapa? Taparina harus penting itu urutan yang langkah-langkah yang penting. Kenapa harus dilangkah-langkahkan? Supaya apa? Supaya ya menjadi kegiatan yang akan kita laksanakan berhasil. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali belajar tentang coding? Senang. Nah, kalau senang, coba kalian berdiri semua ke sini. Di sini, di depan. Perhatikan dan ikuti instruksinya agar berhasil betul-betul tahapnya. Ya, lihat baik ke atas. Ikuti. Silakan kembali ke tempatnya. Kita masuk ke kegiatan penuh. Tuh, nah anak sekalian, kegiatan algoritma itu banyak di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya cuci
piring. Nah, algoritmanya atau langkah-langkahnya untuk penyelesaian di sini adalah mulai dari kita kumpulkan piring yang kotor, kemudian kita siapkan baskom, kemudian kita bilas, kemudian kita cuci kembali dengan air bersih, maka selesailah itu cuci piring. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita itu tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan KA, dan itulah materinya. Nah, anak-anak sekalian, kita selesaikan materi kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga berkesan buat kita semua dan bisa bermanfaat, dan pesan Pak Al kepada kalian semua agar terus semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Cukup sekian, maka kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.